نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Al-iman bil yaumil akhir. Karena kita masuki keimanan ya terhadap hari akhir, dari kematian kemudian proses setelah kematian di alam barzakh. Ini sangat penting seperti ini untuk mengingatkan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Qauluhu wal khalqu mayyitun bi ajalihim. Berkata Imam Al-Muzani, dan makhluk mayyitun akan mati bi ajalihim dengan ajal-ajal mereka. Ayat kullu makhluqin lahu ajal mahdud yantahi ilaihi la yatajawazuhu wa la yaqsur anhu. Setiap makhluk memiliki ajal yang terbatas, yantahi ilaihi, maka dia akan sampai kepadanya, tidak akan lebih dan tidak akan berkurang dari ajal yang sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal," dan setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak akan diakhirkan walau satu waktu pun, wa la yastaqdimun, dan tidak juga akan dimajukan. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim, kalau Allah yu'akhid, menghukum manusia dengan kezaliman mereka, maka ta'alaiha min dabbah, maka Allah tidak akan membiarkan hidup, membiarkan ada di atasnya dari kalangan hewan. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah akhirkan sampai ajal yang disebutkan, maksudnya ajal tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa mundur satu waktu pun dan tidak akan bisa maju ya, ajal mereka. Ini menunjukkan kalau saja Allah langsung hukum setiap kezaliman yang kita lakukan, kemudian kita mati, maka tidak ada yang akan hidup di muka bumi ini. Paham? Setiap kita berdosa langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala maafkan banyak hal dari dosa-dosa kita, dan Allah undur sampai datangnya kematian. Man mata qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah tegak kiamatnya. Telah datang kiamat, maksudnya kiamat sughra, yaitu kematian. Di dalam surat Al-Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, tidaklah seorang jiwa mati an tamut illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala. Setelah tercatat yang kita bermuajjalah, suatu catatan yang telah dicatat. Setelah dicatat ajalnya. Begitu pula di dalam hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya di batni ummihi, di perut umminya selama berapa tahun? 40 tahun, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kan? Astagfirullah, 40 hari, maaf, 40 hari. Arba'ina yawan 40 hari.
Masalahnya di sebelahnya itu ada 40 tahun ya. Ingat yang sebelah 40 hari ya lama. Jadi 40 hari jadi nutfah arba'ina yawman, kemudian menjadi alaqah segumpal darah 40 hari juga. Kemudian 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan ruh. Tsumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat, untuk diperintahkan mencatat 4 kalimat. Untuk amalan, catatlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan kehidupannya. Apakah dia gembira ataukah dia sengsara atau gembira. Saat itu sengsara, saat itu gembira. Kemudian ditiupkan ruh. Fa'inna ar-rajula minkum la ya'malu hatta, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ajal telah dicatat. Ajal telah dicatat. Kemudian halaman berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun." Saya berlindung kepadamu dengan apa? Saya berlindung bi'izzatika, dengan keperkasaanmu, alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada ilah selain Engkau, alladzi la yamut, yang tidak mati, wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia yamutun, mereka itu mati. Begitu pula dari riwayat Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi Abi Muawiyah. Katanya Aisyah, siapa Ummu Habibah, namanya siapa Ummu Habibah? Ramlah, benar, Ramlah. Jarang ikhwan menamakan anaknya dengan Ramlah. Nanti kalau ada yang lagi Ramlah ada. Istri Nabi, ya. Daripada nama-nama yang gak jelas, ya. Apa sekarang Veronica lah. Ini kemudian Jessica, nggak ada. Ya Allah. Ya nama-nama Islami yang mudah gitu kan. Kayaknya kalau pilih nama itu pilih nama yang mudah, tidak perlu ditanyakan lagi kebolehannya. Sofia, Roma, Aisyah, Fatimah, ya. Baik. Kecuali pilih-pilih istri ya, tidak apa-apa. Namanya nama Jawa, tapi akhlaknya agak bagus, tidak apa-apa. Ya. Sulistiowati, kemudian apa? Siapa sih? Asal nyebut aja. Yang penting akhlaknya baik, agamanya bagus, ya. Siapa masih bujang? Sudah. Belum. Allah ya. Nah dia berkata, dia berdoa, ya Allah anti ini di zauji Rasulullah. Maksudnya panjangkanlah umurku bersama Rasulullah, bersama bapak Abu Sufyan setelah dia Islam, dan saudara Muawiyah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat li ajal masrubah, engkau telah meminta kepada Allah pada suatu ajal yang telah tercatat, yang telah ditentukan. Wa yamin ma'dudah, dari hari-hari yang telah dibatasi, yang telah dihitung sisanya. Wa rizqin maqsumah, dan rezeki yang sudah dibagi. Lan yu'ajjila syai'an qabla ilmihi. Allah tidak akan
mematikan, mensegerakan wafat seseorang sebelum sampai ajalnya. Au yu'akhiru shay'an an ilmihi. Dan Allah tidak akan mengakhirkan melebihi ajalnya. Walaupun sa'atillah, kalau engkau meminta kepada Allah an yu'idaki min adabil finnar, agar engkau dilindungi dari azab neraka atau azab di kubur atau azab di kubur, karena khairan wa afdal, maka itu lebih baik dan lebih utama. Kalau seorang telah diselamatkan dari azab kubur, maka proses selanjutnya itu mudah dan mudah. Tapi kalau di dalam kubur itu sudah diazab, nah ini dia akan mendapatkan kesusahan di proses yang selanjutnya. Baik, Allah cukup lagi. Tiba-tiba datang sesuatu. Ya, pertanyaan silakan. Silakan, kalau bertanya. Silakan. Lahu ma fis ya. Kursi itu maudhi pada maaf. Jadi disebut dengan kursi tempat kakinya ars. Tempat kakinya ars. Kemudian wasi'ah kursi Yunus sama wasi'ah. Kursinya itu lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Jadi yang langit yang ada ini sama kursinya Allah itu, yang kursi, ya, tempat kaki arsy itu lebih luas kaki arsy. Apalagi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki bintang, kadang kita lihat kalau penelitian, dalam bintang ini 320 tahun cahaya, ya kan? Seperti itu. Bintang ini 320 tahun cahaya. Ini cahaya yang sampai kepada kita, kata mereka. Ini ada yang sampai sinarnya kepada kita. Ini adalah sinar 320 tahun yang lalu. Jadi ketika bintang meledak, ada kabar bintang meledak, ada planet meledak di angkasa. Itu kejadiannya puluhan tahun cahaya atau ratusan tahun cahaya. Padahal satu detik cahaya berapa kilometer? Itu saja tidak bisa kita apa-apakan, ya kan? Nah itu kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada bumi dan juga lautan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat luas, ya, sangat luas. Allah Alam. Kalau kita lihat terus ketika kita takbir, Allah Akbar, bayangkan seolah-olah kita terbang dari bumi ini melihat posisi kita. Allah, ternyata saya kecil sekali. Ya. Kecil sekali. Kita tidak ada apa-apanya. Dari matahari saja itu tidak ada apa-apanya kita. Apalagi dari seluruh langit. Apalagi atasnya langit. Ini langit baru biar kita lihat baru apa langit pertama. Belum lagi langit ketujuh bagaimana? Tidak tahu ya. Nah, karena itu kecil, penderitaan manusia kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang membuat manusia sombong? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suci, al-'azamatu indari wal kibriya'u ridai. Ya. Kemuliaan itu milikku. Satu-satunya kemuliaan itu milikku. Dan kesombongan itu adalah sarungku. Dan kesombongan itu adalah selendangku. Coba lihat. Hanya itu yang berhak memilikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhak kita sombong.
Menganggap remeh orang lain. Allah Alam. Ada yang lain silakan. Silakan bebas saja pertanyaannya. Oke, saya atau tempat hatinya Allah atau tempat hatinya Allah iya, Allah kita maudhi, dia kaki Arsy atau kaki Ar-Rahman ya. Gimana Ustaz? Ada yang bisa ya, kalau saya salah silakan benarkan. Coba kita aktif lagi nanti ya, kita aktif lagi. Karena terakhir saya baca yaitu maudhi qadamil Arsy. Baik. Silakan ada yang lain? Tidak ada, kita cukup berhambalan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.